Bila udah siap mati lah aku kena marah monyet. Ngap. Mute dulu. Kali kau ini. Sorry, ketepen.
Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop. We'll never stop loving. Come on, let's praise it tonight, Planet Shakers. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, put your hands together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. We'll lift your name higher. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive. As we sing it, we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, make some noise for Jesus. Hai, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Eh, Ci. Oke, malam hari ini yang memimpin kita di dalam doa pembuka, Stephanie Ongki, kami silakan. Shalom semuanya. Selamat malam untuk kita semua. Senang sekali kita semua boleh berkumpul di aplikasi Zoom lagi. Selamat malam juga buat para Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam Zoom ini. Hari ini kita akan sharing bareng tentang Halloween yang akan dibawakan oleh Cidiana. Kemudian persembahan dapat diberikan melalui scan QR code atau dapat dikumpulkan langsung ke Ibu Yeti di sekolah.
Persembahan ini nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan kita, baik berupa hadiah ataupun pada saat pemberian gift dari poin kehadiran kita nantinya. Absensi kita akan dibagikan di akhir video, akan dibagikan di akhir ibadah, dan pada saat selesai ibadah akan ada sesi foto bersama. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul lagi dalam suatu aplikasi Zoom. Biarlah Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan menaikkan puji-pujian, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sebentar lagi kami juga akan sharing bareng tentang Halloween. Tuhan Yesus berkati sehingga kami boleh mengerti tentang Halloween, dan semuanya boleh sesuai dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Berkati ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus juga yang melancarkan sinyal kami, dan memberkati Cidiana yang akan membawakan materinya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita nyanyi sekali lagi ya, lebih semangat ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengar satu pujian lagi. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini.
dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tinggal di dalam kegelapan. Tapi Tuhan yang menguduskan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan kami sangat bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di dalam satu aplikasi Zoom ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga kelancaran sinyal kami, sehingga Tuhan Yesus kami dapat bersekutu dengan baik di ruangan ini. Terima kasih Bapa buat materi kami hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh sharing bersama, biarlah kami boleh membahas bersama tentang Halloween. Bagaimana Tuhan Yesus
kami dapat berpikir secara hikmat, untuk kami dapat memilih yang terbaik dari tradisi-tradisi yang berkembang sampai sejauh ini Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai, shalom semuanya. Ya mukanya jangan serem-serem ya. Kita santai-santai aja dengan senyum yang terbaik. Nah, seperti tema kita, topik kita pada malam hari ini tentang Halloween. Nah, Halloween ini identik dengan yang serem-serem, yang berbau-berbau hantu, betul nggak ya? Benar ya? Oke, kira-kira ada nggak sih teman-teman di sini semuanya yang nggak tahu Halloween itu? Ada? Atau semuanya tahu? Ada yang nggak pernah dengar kata Halloween? Ada? Pernah dengar ya? Tahu ya semuanya ya? Makanya kalau semuanya tahu, siapa yang nggak pernah dengar nih? Siapa yang nggak pernah tahu kata Halloween? Tahu ya? Oke, semuanya tahu. Pasti tahu lah ya. Ini banyak anak-anak muda yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Padahal sebenarnya Halloween ini berasal dari negara Barat ya. Tapi kebiasaan tradisi-tradisi Halloween ini diikuti oleh berbagai negara, walaupun kita tidak merayakannya secara untuk hari libur, tapi kita ikut dalam tradisi-tradisi perayaannya. Nah, tradisi ini yang membuat berkembang sedemikian rupa. Jadi banyak kita yang mengikutinya dan acaranya menarik, memang menarik ya kan. Tapi ingat, kita tidak harus tahu ya, harus tahu menimbang apakah ini baik atau tidak. Oke. Nah, dari negara barat terus berkembang sampai ke Indonesia, terus datang lagi sampai ke Medan, dan terus lagi sampai ke Tanjung Merawa. Di Tanjung Merawa kira-kira ada nggak ya festival Halloween. Nah, kalau kita pernah dengar, kalau di Medan ya ada satu. Oke, bentar ya. Guys. Oke. Nah, ini sebenarnya ada tawaran. Tadi saya iseng-iseng buka. Nah, saya lihat paket daripada Deal Java ini ya. Di sini ada Halloween Festival. Kita boleh lihat. Di sini bukan saya promosi, enggak. Tapi bagaimana acara ini diperkenalkan gitu ya. Acara ini dapat kita dipromosikan supaya kita ikut di dalamnya, seperti itu ya. Berarti seberapa dekatnya acara ini untuk kita boleh ikutin gitu ya. Walaupun teman-teman semuanya saya kira ada nggak ya yang pernah ngikutin? Ayo, coba saya mau tanya, pernah nggak ngikutin acara seperti ini? Yang pernah? Nggak pernah. Ada nggak yang pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi kalau nggak pernah, setahu kalian Halloween itu apa sih? Boleh buka mic-nya. Oh, pernah. Acara sekolah dulu. Oke.
Javelin pernah, nggak pernah. Bergadang, berburu, pesta kostum, ya, memakai event kostum Halloween. Ya. Nah, terima kasih semuanya. Oke. Nah, kenapa acara ini menarik di kaum-kaum muda ya kan? Karena di dalam acara ini itu ditawarkan ada live musiknya, ada menu horornya, ada horror dance-nya, ada live music show, ada tarot show. Itu semuanya sangat diminati oleh kaum-kaum muda, bukan? Ya kan? Semuanya pasti kita pengen pesta-pesta yang seperti ini gitu. Tapi kita lihat lagi apa sih yang kita ikutin di dalamnya gitu. Apa sih yang kita mau, kenapa kita bisa ikut di dalamnya? Karena menarik, apakah hanya sebatas menarik? Ya kan? Ada lagi yang transisi makeup. Nah, tadi saya iseng-iseng cari dari IG kalian semua yang ada di sini. Saya penasaran, saya cari ada nggak ya foto-foto kalian yang dimirip-miripi dengan foto-foto hantu gitu ya. Jadi saya cari memang nggak ada. Yang nggak ada, apakah saya memang nggak menemukannya atau memang nggak ada gitu ya. Tapi saya bersyukur di IG kalian itu nggak ada yang foto-fotonya mirip-mirip ini ya, mirip-mirip muka manusia dimirip-miripin dengan muka-muka hantu gitu ya. Oke. Nah, yang pernah ikut dalam acara Halloween, boleh nggak sih satu orang? Apa sih yang kamu rasakan pada saat itu ketika kamu mengikutinya? Ada? Ada? Ada nggak yang mau ngomong? Seneng pasti. Terus takut nggak? Oke, di sini Kodeni dia pernah nih ngikutin acara Halloween ya di Palapa untuk beli tiket, dia masuk untuk mengikuti acara Halloween gitu ya, bukan sekali, 2 kali gitu. Jadi tadi saya tanya-tanya dia apa sih gimana sih pengalamannya gitu, apa sih yang kamu dapat dari acara itu? Coba Kodeni, apa sih kok yang Koko dapat dari acara itu? Gimana sih kok bisa ikut acara itu, diajak-ajak atau ikut-ikutan? Sebenarnya diajak ya ikutan juga, ada sekalian penasaran kan. Nah, jadi kalau dulu itu ya zaman SMA Koko itu SMA berapa ya? SMA 1 kalau nggak salah, berarti kelas 10 ya. Itu biasa acara itu diadakan di sebuah gedung. Kemarin tuh di sebuah gedung ya, ada yang di kafe, nanti lokasinya di set, dia mirip-mirip seperti rumah hantu. Nah, jadi nanti ada yang, kalau pas yang Koko ikutin tuh di gedung itu, nanti begitu kita disuruh naik lift, kita nanti begitu keluar lift udah di setting lokasi yang nanti kemarin tuh dibuat seperti terowongan gitu ya, tapi gelap, nggak boleh pakai senter, pokoknya jalan lah di dalam terowongan itu. Nah, di dalam terowongan itu nanti kita ditakut-takutin, nanti ada yang nungguin di sudut ini, di belakang kotak yang pakai baju putih, rambut panjang, mukanya makeup-makeupin, ya gitu-gitu. Kita ditakut-takutin lah di situ. Selama kira-kira kita jalan mau 10 menit baru keluar dari terowongan yang udah ditakut-takutin itu, ya udah kita masuk baru ke ruangan besarnya. Nah, itu ada tempat duduk, meja untuk kita makan ya. Nah, nanti kita begitu udah masuk semua pesertanya, baru acara dimulai. Yang seperti tadi Cidena buat kan ada gambar live music, ya benar itu nanti ada live musicnya. Nanti orang tuh makainya ya baju-baju kostum yang horor-horor gitu ya.
Nah, nanti dance-nya yang horor. Ya intinya yang peserta di situ biasa kita disuruh dress code, ada dress code-nya. Nah, biasa dress code-nya itu standarnya sih hitam, tapi kalau ada kostum yang bisa kita pakai itu lebih bagus lagi. Biasa ya itulah ya, anak muda nanti ada yang kalau simpelnya ada yang bendo itu devil lah, itu kalian pasti tahu kan. Nanti ada yang benar-benar di ini satu kostum dia itu nggak nampak mukanya, pakai topeng, pakai gitu ya seperti itu. Nanti ada yang seperti itu nenek sihir gitu kan, ambil itu apa tuh sapu, gitu, ambil tongkat sihir, gitu gitulah. Jadi yang didapat itu sebenarnya keseruannya itu gimana ya? Ya acaranya aja sih. Tapi kita ditakut-takutin duluan. Bahkan kalau nggak salah kemarin itu ada yang meskipun terowongan gelap tuh, gelap dibuat dan berkelok-kelok. Nah pas saat itu kebetulan buku udah keluar kan dari situ kan, ada yang jerit-jerit di terowongan tuh, ya namanya takut ya, cewek lari dia, nggak mau tahu lagi gelap, pokoknya lari. Terus ada yang pingsan karena saking ketakutannya. Karena memang di dalam ruangan itu dia dibuat berkelok-kelok dan nanti ada yang masuk ke dalam satu ruangan, nanti kita masuk ke satu ruangan seperti ruang makeup penari atau dancer ya kayak backstage gitu yang ada kacanya. Nanti kacanya itu ditulis tuh pakai lipstick, tulisan-tulisan yang horor ya gitu-gitu. Jadi ada yang ditakut-takuti nanti keluar dari satu ruangan yang mendadak itu pas kita lewat. Nah, yang seperti itulah. Intinya sih itu menurut aku sih kurang bagus ya. Apalagi nanti kalau kita yang ada jantungnya nggak kuat, yang seperti tadi pingsan kan, bahaya sampai digotong kalau nggak salah, digotong keluar, dikasih angin, bangun, ya namanya orang ketakutan pingsan nangis dong. Nah terakhirnya menikmati acara pasti enggak, iya kan? Nah kira-kira gitu sih singkatnya. Oke, terima kasih kok. Jadi waktu Kuku ikut itu, tahu nggak sih maksudnya makna Halloween itu apa kok? Halloween itu Nggak tahu, sejarahnya sebenarnya tahu? sejarahnya kita nggak tahu. Tapi kita lebih ke ikut-ikutan. Ikut-ikut. Jadi ikut Ikut-ikut. ngetren kalau ceritanya. Nah, mungkin sekarang memang agak jarang. Kalau dulu banyak di kafe-kafe, mau kafe yang agak kecil, yang besar, gedung, itu rata-rata banyak acara Halloween. Kalau udah tanggal 31 ya, contohnya ini 31 kebetulan karena di Minggu kan. Biasanya itu banyak sekali. Kalau dulu ya, itu zaman berapa? Kurasa ada, ini 2021, udah 15 tahun yang lalu. Ya 15 tahun yang lalu ya, 2005, 2004 pada zaman itu. Kan COVID pasti belum ada. Itu ramai sekali. Biasanya anak muda banyak. Yang ngikut itu bisa 500 orang, bahkan bisa 1000 orang. Itu udah biasa. Seperti itu sih. Dan sejarahnya kita nggak tahu, kita ikut-ikutan aja. Gitu. Jadi kalau yang bersedia lebih ekstrim ya kita beli kostum, tapi kemarin sih kalau teman-teman Koko sih nggak, kami cuma ikut-ikutan ya pakai yang kostum standar, baju hitam seperti itu aja. Oke. Nah, ikut-ikutan ya. Yang mendasarinya ikut-ikutan. Ayo teman-teman kita sekarang cari tahu apa sih Halloween. Kita belajar maknanya yuk. Oke. Nah, perayaan Halloween memiliki sejarahnya sendiri. Mau tahu sejarahnya apa? Supaya teman-teman bisa lihat ya, jangan asal ikut-ikut aja. Kita harus tahu sejarah awal mulanya Halloween itu apaan sih? Yuk. Nah, sejarah mencatat bahwa sebelum kekristenan diterima di dataran Eropa, itu bangsa Celts dengan agama pagannya sudah menyelenggarakan hari raya yang disebut Samhain. Nah, ini adalah hari yang dipercaya kaum Keltik pada saat itu sebagai gerbang neraka, perubahan musim, ya peralihan musim ke musim dingin, dan mereka percaya bahwa pada saat itu gerbang neraka dan dunia terbuka. Jadi roh-roh jahat, hantu-hantu, dan teman-temannya memasuki dunia untuk mengganggu manusia. Nah, kemudian mereka membuat api unggun yang sangat besar dengan memakai kostum-kostum kepala dan kulit hewan, di mana sebenarnya kostum ini
Dan api unggun ini sebagai simbol untuk perlindungan diri ya, untuk perlindungan diri dari musim dingin yang akan dimulai, yaitu akan memasuki periode yang sangat sulit, ya kan? Dan dari sini kostum-kostum dan api unggun ini dibuat untuk melindungi diri dari roh-roh jahat yang pada saat itu untuk mengganggu manusia. Nah, pada tanggal 1 November adalah tahun baru dalam sistem kalender kaum Keltik. Dalam perayaan Samhain ini dirayakan selama 3 hari. Jadi dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November. Nah, yuk kita lebih lagi, kita ajak jalan-jalan dulu. Kita ajak teman-teman sekalian berjalan-jalan pada abad 7 Masehi. Saya juga belum ada, pasti kamu juga. Nah, di sini Pope Boniface IV menetapkan pada tanggal 13 Mei sebagai hari peringatan orang-orang Kristen. Oh, ternyata dia ada latar belakang kekristenan juga ya. Yang menjadi martir, ya kan, martir karena dia memperjuangkan iman Kristen ya. All Martyrs Day di Roma, kemudian pada abad 8 Masehi, Pope Gregory III akhirnya memindahkan All Martyrs Day pada tanggal 1 November dan All Soul Day ditetapkan pada 2 November. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menghapus kebebasan tradisi pagan Samhain. Nah, jadi akhirnya pada tanggal 1 November disebutlah All Saint Day, All Hallow or All Hallowmas. Berarti dia hari orang kudus ya. Dan malam sebelumnya 31 Oktober bertetapan dengan Samhain dinamakan sebagai All Hallow Eve atau Holy Evening. Itu 1 hari sebelum event, besoknya ada Eve seperti kita kan besok Christmas, hari ini kita Christmas Eve gitu ya. Jadi ini Hallow Eve. Yang selanjutnya pada abad 18 Masehi disebut dengan istilah Halloween. Nah, di sini Pope Gregory III tampaknya memang menghendaki agar perayaan pagan Samhain ini dan festival pagan mereka itu tanggal 31 sampai tanggal 2 November yang dilakukan kaum Keltik bisa dihapuskan dan digeser oleh pengaruh kekristenan. Pada abad ke-9 Masehi, kekristenan menyebar di dataran Eropa dan Britania Raya. Nah, mengapa Halloween semakin diminati? Nah, kita tahu sejarahnya dari abad-abad itu, kira-kira ada nggak ya gambaran kita, oh sejarahnya seperti ini gitu ya. Dan kenapa dia diminati kira-kira? Karena di dalamnya, seperti yang tadi kita lihat di zaman sekarang, banyak atraksi-atraksi, banyak permainan-permainan yang menarik yang ditampilkan, dan banyak orang-orang muda khususnya itu merayakannya, ikut serta di dalamnya, ya kan? Apa-apa aja sih? Dia ada apa? Ada tradisi trick or treat, ya kan? Di mana tradisi ini biasanya itu anak-anak mendatangi rumah-rumah, ini biasanya di negara barat ya, di mana anak-anak mengetuk rumah, nanti mereka melakukan permainan, ya kan, trick or treat gitu ya. Apa awalnya pada awalnya itu dikenal dengan souling. Sesuai dengan namanya, souling adalah aktivitas berkeliling untuk mengumpulkan kue-kue dengan motif salib yang disebut soul cake. Selain ini ada juga tradisi pesta kostum dan aktivitas lainnya yang seperti kita lihat sekarang ini. Ya, ada pesta kostum yang kita seperti kostum-kostum hantu. Padahal itu sebenarnya kostum-kostum itu dibuat supaya untuk melindungi diri kita, supaya setan itu nggak mengganggu, supaya kita itu menyamar menjadi setan, supaya setan itu nggak mengenali kita sebagai manusia gitu ya. Nah, perhatikan fakta ini. Nah, kita lihat kembali di ayat firman Tuhan. Ya, ini kita sudah beranjak ke dalam hidup kita yang sekarang. Coba teman-teman buka dari Filipi 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu, semuanya itu. Nah, kita disuruh merenungkan kembali, coba pikirkan kembali hal-hal positif yang kamu dapat. Apakah itu membangun? Apakah itu membangun diri kamu atau tidak? Apakah itu ada faedahnya sama kamu atau tidak? Nah, ketika kita dapat berpikir positif, melakukan hal yang positif, coba kita pikirkan, itu akan menolong kita supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa gitu ya. Kita nggak jatuh ke dalam dosa, tetapi kita diberikan hikmat untuk kita tahu, oh ini salah, oh ini tidak baik. Coba kita renungkan kembali, berpikirlah lebih positif. Nah, pandangan Kristen sebagai orang yang berpikir logis, yuk pertimbangkan, apakah faedahnya ketika kita ikut-ikutan perayaan seperti itu? Apakah itu suatu kegiatan yang bermanfaat? Apakah itu kegiatan yang baik? Apakah itu akan berdampak positif bagi kita atau bahkan bagi orang lain? Apakah ada manfaatnya? Coba kita pikir-pikir lagi. Nah, kalau tadi dari Kode ini bilang, dia hanya sekadar ikut-ikutan. Ya, hanya sebatas ya ikutan, seneng, seperti itu. Tapi dia nggak tahu sejarahnya apa. Dia nggak tahu apa sih gitu sumbernya, hanya ikut-ikutan seneng aja. Ya kan, ditegaskan kembali di dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, ya kan, yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau hanya sekedar ikut-ikutan, tolong coba dilihat kembali, apa sih yang aku ikutin gitu. Oh, ini tradisinya positif enggak ya? Oh, ini bermanfaat enggak ya? Ini berfaedah enggak ya buat aku? Gitu. Dan jangan tinggal, kita diingatkan kembali, jangan tinggal di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ya. Tetapi kita itu sebagai seorang Kristen, kita itu sebagai anak-anak terang, ya kan, jangan pernah tinggal di dalam kegelapan lagi. Jadilah anak-anak terang yang dapat membuahkan hasil menjadi berkat bagi orang lain, ya. Oke. Nah, teks ini mengajak kita sebagai anak muda untuk lebih bijak, ya kan, berhikmat lagi, lebih bijak lagi untuk mengikuti sebuah tradisi yang baik dan bermanfaat. Masih banyak tradisi-tradisi yang lain, yang baik, yang bermanfaat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan, contohnya apa? Valentine, nanti bentar lagi kan, bulan 2, hari kasih sayang. Bagaimana Tuhan sendiri juga mengajari kita tentang kasih. Imlek, tentang apa? Tentang berbagi berkat, ya kan? Kita ada untuk memberkati orang lain. Nah, apalagi pasti banyak lagi lain-lainnya. Jadi teman-teman daripada ngabisin waktu yang nggak ada faedahnya sama sekali, di mana tradisinya juga kita nggak tahu, coba bukan hanya Halloween aja, tapi banyak mungkin tradisi-tradisi yang nggak membangun kita. Coba tetap berhikmat, tetap tinggal menjadi anak terang, ya kan, tetap tahu kiranya hikmat Tuhan menolong kita semua supaya kita tidak jatuh dalam pergaulan-pergaulan gitu ya, yang hanya ikut pergaulan sekarang, ngetren-ngetrennya apa kita ikut, kita maunya temannya gini kita juga mau ikut gini ya. Saya senang sekali melihat teman-teman semuanya nggak pernah seperti Kodeni, ya kan, minimal nggak pernah sekodeni, dia pernah mengikutinya sampai 2 kali dan bayar, dan dia hanya ikut-ikutan gitu ya. Di sini teman-teman nggak pernah mengikuti sampai seperti itu, paling teman-teman hanya ikutin foto, mungkin teman-teman hanya ikutin foto kostum atau mukanya kadang pakai aplikasi apa itu yang ditempel, nah itu mungkin hanya sekedar itu. Tapi kalau untuk acara-acara seperti yang Kodeni, sampai sejauh ini sih saya belum melihat, ya puji Tuhan, dan teman-teman harus bisa ya membentengin mana tradisi yang kita boleh contoh, mana tradisi yang membangun, dan mana yang enggak gitu ya.
Jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita harus tahu latar belakang daripada kegiatan kita, tradisi kita apa. Itu kalau yang membangun itu akan menghasilkan sesuatu yang positif, yang akan berkenan yang pastinya di hadapan Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berkata yes atau tidak? Gitu ya. Apakah kita tetap ya biasa aja gitu? Apakah aku mengikutin ya aku sih oke gitu, atau aku oh no, tidak gitu ya. Coba jawab di dalam diri kita masing-masing. Saya bilang di sini nggak ada yang salah, tapi kita coba di sini mengambil hikmatnya. Bagi siapapun kita yang ikut, misalnya yang pernah ikut, nggak dibilang oh itu salah, enggak. Coba ada nggak manfaatnya sama kita, ya kan? Tarik ke dalam diri sendiri dan jawab di dalam sendiri sendiri, iya atau tidak, gitu ya. Kira-kira sekian materi saya. Apakah dari sharing Halloween ini, apakah teman-teman punya pengalaman? Boleh. Apakah teman-teman punya pertanyaan juga boleh, nanti kita sharingkan sama-sama. Apakah teman-teman penasaran tentang hal-hal apa juga boleh. Yuk saya beri ruang di sini. Oke. Ada? Hai, halo semuanya. Sih, Oh ya, oke, Brian ya. iya sih. Oke. Sebenarnya mau tanya sih. Kan Halloween tuh kan kalau nggak salah kan dia kayak minta bonbon-bonbon antara rumah ke rumah kan sih. Itu untuk apa sih sebenarnya sih? Oke, Kode ini bisa jawab? Bonbon ke rumah. Iya sih, iya aku minta. Dan kita kan nanti kan buka pintu, habis Ya, itu tiba-tiba trick or treat itu ya, anak-anak itu ya gitu ya. Iya aku. Sebenarnya kalau dari sejarah dulunya itu ya, sejarah aslinya itu dia yang bukan anak-anak datang minta permen, bukan, tapi setiap rumah itu akan menyediakan makanan yang enak atau yang manis-manis untuk siapa? Untuk roh-roh jahat yang nanti orang ini meletakkan di depan rumah sehingga roh-roh jahat itu tidak mengganggu orang itu. Jadi orang ini menyiapkan sesajen, kalau kita bilang itu tradisi zaman dulu. Jadi diadopsi sampai pada saat ini. Sekarang kan jadi lucu-lucuan ya. Kalau kita lihat yang seperti gambar di foto ini kan anak-anak yang meminta. Jadi nggak seseram yang pada zaman dulu. Jadi ini sebenarnya hanya anak-anak datang, jadi dia kan trick or treat gitu kan. Trick or treat itu maksudnya gini, kasih aku permen atau aku jahili, itu maksudnya. Jadi anak-anak itu hanya ketuk pintu, jadi minta permen gitu kan. Orang ini ngambil kadang lampion labu itu atau kantong-kantong yang nanti si yang rumah diketok itu ngasih permen. Tapi udah jadi sesuatu yang bukan yang menyeramkan, tapi sesuatu yang udah malah menggemaskan, lucu gitu. Jadi orang ini seperti ya kita lihat aja kan lucunya anak-anak itu kan pakai kostum gitu kan, nanti si yang rumah itu nanti pemilik rumah kasihkan orang ini permen, coklat dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pada zaman ini ya ini sekarang sih udah agak bergeser ininya. Jadi nggak ada tujuan-tujuan tertentu, hanya untuk yaitu seru-seruan aja gitu, untuk anak-anak itu supaya seneng aja gitu. Kan nggak nampak lagi yang sekarang yang orang dewasa ketuk pintu minta permen, nggak. Ya kan pasti selalu anak-anak gitu. Kalau di daerah barat itu kan di daerah barat di tempat kita harusnya belum ada dong. Nggak pernah kita lihat besok misalnya nanti ada anak-anak ketuk rumah pintu kita minta permen kan. Ya kan. Nah, jadi itu hanya di daerah barat lah, negara-negara barat khususnya.
Itu aja sih Brian, kira-kira. Ada lagi? Mungkin nggak jelas atau mau gimana? Gimana, Brian? Oke, tapi apa yang itu sekarang Brian nengok ada beberapa sekolah yang di Indonesia kok kayak juga merayakan Halloween ini juga kayak kok. Di sekolah ya? Iya. Kalau Koko nggak tahu ya, sekarang kan karena Koko nggak terlalu ini lagi ya. Sekolah-sekolah lain Brian, merayakan mungkin kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu sepupu Brian punya yang dia sekolah di Medan punya, mereka tiap tahun merayakan Halloween, jadi kayak pakai kostum, habis itu datang. Iya. Bisa jadi seperti yang Koko bilang itu, yang Koko ikutin kan. Jadi mungkin orang ini dari sekolah yang mengadakan acara itu, jadi nanti di gedung sekolah. Karena di gedung sekolah itu lokasinya menurut Koko mungkin pas, ya kan? Contoh kita buat acara ya di sekolah kita ada kan, itu jerit malam, bener nggak? Iya kok. Itu mirip itu, cuman bedanya orang ini pakai kostum dan lokasinya memang di set, di dekor bernuansa Halloween. Itu aja sebenarnya beda. Sebenarnya sama, di tempat kita aja juga ada kan acara jerit malam kan, ya anggap aja lah itu Halloween gitu, kira-kira gitu. Jadi setiap sekolah mungkin ya setiap sekolah itu mungkin ada, tapi nggak terlalu, di sekolah kita kan nggak ada toh. Ada. Jadi nggak semua sekolah mungkin. Oke kok. Jadi kalau Brian ada pertanyaan lagi, Brian tanya kok. Oke, Michael tadi raise hand ya, Michael ya. Ada kok. Tapi ini mau kasih opini aja sih kok. Oke, boleh. Jadi menurutku ya kok, kalau Halloween itu sebenarnya ada sih kok, kayak makna positifnya itu. Kan kalau di hari Halloween itu kan pasti temanya tentang hantu kan. Nah, jadi kan kalau kita bicara tentang hantu, menurut Koko sama Cici itu bagaimana pandangannya tentang hantu ini? Tunggu. Tadi kan Michael bilang ada positifnya. Kalau Koko boleh tahu positifnya apa nih? Atau Michael bertanya, positifnya apa? Oke. Jadi saya kasih dulu opiniku ya. Menurut saya hantu itu kan ibaratnya kan kayak orang yang terkesan jahat kan, orang yang pasti membuat kejahatan ya, pasti memberikan keburukan lah, makanya kayak dipandang jelek oleh orang lain karena sudah berbuat kejahatan. Tapi di sini saya melihat kayak Halloween itu kenapa ya, kayak walaupun dia itu orang yang jahat ya, walaupun hantu itu bisa kita bilang jahat, masih bisa ketawa gitu, kayak masih bisa tersenyum dan berbahagia. Jadi menurut saya ya kayak makna dari Halloween ini, bahkan orang yang terkesan jahat pun ya pasti kita semua pasti juga pernah melakukan kesalahan ya, kayak mungkin melukai hati orang lain. Ya makanya oleh tindakan itu kita jadi kayak dibilang orang lain itu jahat loh. Padahal kita pun juga mungkin tidak sengaja, tapi ya mau kayak mana lagi ya. Mungkin kayak misalnya kan kayak penjahat mungkin yang sudah mencuri, tapi kan mencurinya bisa jadi kan kayak untuk alasan yang baik, untuk mengobati orang tua, tapi ya kayak mereka itu sudah dipandang oleh masyarakat itu kayak udah jahat gitu loh, kayak tidak berhak untuk bahagia gitu loh. Jadi mungkin dari Halloween ini mungkin saya bilang kayak untuk orang-orang yang jahat ya, yang bahkan sudah melakukan kejahatan kepada orang lain maupun sengaja atau tidak sengaja, mereka itu masih berhak untuk bahagia gitu kok. Kayak masih dikasih kesempatan kedua untuk bertobat dan bahagia. Jadi mungkin menurutku itu sih. Jadi bagaimana? Gini, kalau misalnya gini ya, sepertinya itu terpisah sih. Kalau menurut Koko itu nggak ada hubungan langsung. Jadi artinya kalau Michael bilang misalnya karena ada Halloween ini, kemudian orang-orang yang jahat, kemudian karena Halloween ini mempunyai kesempatan kedua ya, seperti yang Michael bilang, terus untuk bahagia atau untuk mendapatkan kebaikan misalnya. Nggak ada kaitan langsung menurut Koko ya. Karena Halloween ini kan event apa ya? Kita bilang bukan event yang
bisa diikutin, misalnya contoh event nasional yang bisa diikutin orang seluruh Indonesia, kan enggak. Event yang hanya diadakan oleh tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu artinya tidak semua tempat akan membuat event Halloween. Dan kalaupun ada dibuat, itu biasa yang ikut itu, kita nggak bisa bilang yang ikut itu semua orang jahat. Terus kemudian karena mengikut event itu mendapatkan satu kesenangan, kemudian orang itu bahagia. Enggak seperti itu. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi ini event yang dibuat ya siapa yang mau ikut ya ikut. Enggak kita melihat itu orang itu jahat, orang itu baik. Kita enggak bisa menilai dari situ. Nah, jadi apalagi terlebih dari orang jahat karena event Halloween ini jadi punya kesempatan sepertinya enggak ada hubungan langsung. Ya kan, hubungan langsung ke event ini nggak ada sih. Nah, jadi kalau hal-hal positif yang bisa kita ambil, setiap event ada, tapi lebih banyak, apakah lebih banyak hal positif yang kita dapat atau enggak kan gitu kan. Nah kalau dari event Halloween ini sebenarnya kan kalau untuk event hal positif yang kita dapat itu sebenarnya ya hanya itu seneng gitu. Tapi seneng itu hanya sesaat, pada saat di situ saja, pada saat di situ aja gitu loh. Faedahnya nggak ada. Nah, faedah ke depannya itu apa gitu? Nggak ada. Dia hanya putus di situ, selesai kita ikut event tuh udah selesai, habis gitu. Jadi kalau kaitan langsung yang tadi itu mungkin nggak ada ya, Michael ya, gitu sih. Oh, oke kok. Kira-kira Michael gimana? Ya, gimana ya, Ci? Sebenarnya kan saya juga belum pernah mengikuti Halloween sih, Ci. Mungkin cuma mau berbagi opini saja sih, Ci. Ya, mungkin itu saja sih. Oke, Michael. Nanti kira-kira kalau Michael ada lagi, bisa kita WA Michael. Nanti maksud yang Michael itu yang seperti apa? Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ayo, satu orang lagi. Ci, berani lagi, Ci. Yuk, oke, silakan. Kan Cici bilang tadi kan ada jelaskan sebelum sebenarnya Halloween ini kan kayak setiap rumah kayak bermain-main gitu kan, Ci. Kayak bermain tutup rumah, baru kayak bermain gitu kan, Ci. Bermain-main tutup rumah? Maksudnya rumah semua ditutup, baru kayak kita tutup lampu. Kalau nggak salah banyak ada nengok film-film gitu, Ci, cuma pakai Nah, itu mereka mau tanya, Ci, mereka melakukan itu pada saat Halloween apa betul-betul roh jahatnya datang, Ci? Enggak, mereka hanya merayakan Halloween aja. Bukan roh jahat yang datang, enggak. Soalnya kan itu kayak ada banyak permainan kan, Ci, kayak Brian nggak pernah lihat sih, Ci, tapi Brian pernah dengar kayak nanti ada yang segitiga, habis itu lubangnya di tengah-tengah ada lubang, Ci, kayak cari-cari huruf gitu, Ci. Brian kurang tahu sih namanya apa, tapi habis itu ada lagi yang kayak nanti pakai pen, habis itu nanti ada yes, no, no, yes gitu, Ci. Mereka kayak gitu. Iya. Brian nengok ada beberapa di internet, Brian nengok ada beberapa yang kayak bilang itu benar lah, Ci, kayak benar-benar terjadi itunya datang apa-apa segala macam. Brian kurang tahu sih, Ci, tapi enggak. Menurut Cici itu apa enggak sih? Kalau menurut Cici, karena Cici belum lihat secara langsung, tapi hanya dengar-dengar kabar angin, itu mereka buat permainan yang memang melibatkan siha. Tahu siha? Ya, Ci, hantu. Ya kan? Yang melibatkan siha gitu. Jadi mereka kayak mana ya? Melibatkan yang memang sebenarnya kalau kita anggap ada, ya jadi ada gitu. Kalau kita anggap nggak ada, ya nggak ada gitu. Tapi memang si H ini memang ada, kita akui ada gitu. Tapi kan kata firman Tuhan, kita sama mereka itu nggak punya hubungan lagi. Kita kan udah putus hubungan gitu ya. Kembali lagi ke ada apa sih faedahnya gitu.
Jadi kalau kita bermain-main dengan si H tadi, apa sih? Ada faedahnya enggak? Gitu. Makanya itu yang kita harus jadi bijak. Seharusnya kita harus bisa menilai, ya kan? Seperti tarot, seperti ramalan-ramalan tangan. Itu kalau Halloween itu sering ya kan, di acara itu dia sekalian ada ramalannya, nanti kita diramal gitu. Jadi loh, berarti kan maksudnya itu kan udah sedikit bertolak belakang ya. Kalau kita sebagai iman Kristen, kita percaya bahwa hubungan kita dengan si H tadi itu udah putus hubungan, alam kita dengan alam mereka tidak beda. Terus itu kita juga kayak tadi kita pengen tahu, kayak ada kekuatan yang super, kita tahu apa yang akan terjadi besok, gitu. Itu kan salah satu cara-cara yang instan untuk menarik anak-anak muda. Yuk, besok kamu akan seperti ini, besok kamu seperti ini. Yuk kita diramal dengan magic sedemikian rupa gitu loh. Jadi jangan coba kita pikirkan lagi gitu. Balik lagi ke kita, coba pikirkan lagi. Kira-kira itu berhikmat nggak sih gitu? Kira-kira itu menguntungkan kita nggak sih gitu ya? Sesuai dengan firman Tuhan nggak sih? Gitu. Coba kembali lagi, tarik ke dalam diri kita. Gitu kan? Boleh Ibu Elvi mengomentarinya? Oke, selamat malam buat teman-teman. Sudah baik sekali ya, Cidiana udah menjelaskan dari mulai sejarahnya tadi, terus habis itu pandangan Kristen. Kenapa kita harus menyampaikan pandangan Kristen ya? Karena kita harus memiliki satu kepastian, jangan ragu-ragu dan jangan abu-abu, seperti yang tadi Michael juga ya. Terus teman-teman juga, saya tahu bahwa permainan-permainan H ini tadi ya, si H ini tadi tuh banyak yang menarik gitu. Tapi kalau misalnya kamu pikir-pikir ulang bahwa masih banyak lagi games menarik yang lain yang bisa kita jadikan sebagai teman untuk menghibur hati kita gitu. Nggak yang harus menyangkut melulu ya tentang seram-seram gitu ya, atau horor-horor gitu. Jadi kita mencoba untuk lebih hikmah, lebih bijak dalam memilih yang terbaik untuk kita. Saya rasa sih nggak usah kita panjang lebar. Karena apa? Karena memang kita tidak perlu bermain-main dengan dia gitu. Kalau misalnya kamu tahu motivasi dia itu hanya untuk menghancurkan gitu. Nggak ada yang lain. Ibu kasih tahu ya sama kalian ya. Si H ini motivasinya cuma satu, menghancurkan. Jadi no kompromi ya untuk itu. Gitu aja sih. Cuman mungkin ada ya yang berpikir seperti ini. Aku nggak tahu gimana dengan pendapat teman-teman ya. Karena dari kalangan anak muda juga sangat suka ya dengan film horor. Ya nggak sih? Ya kan? Apakah memang ada juga yang bertanya apakah memang kita diizinkan ya untuk menonton film horor atau enggak? Saya yakin coba kamu kasih pendapat deh. Apakah film horor ini menjadi film kesukaan kamu atau ada juga yang enggak gitu? Nah, menurut pandangan dari sisi kekristenannya ya, seperti yang tadi kita nggak mau abu-abu gitu ya. Cuman dalam dunia perfilman ini kan kita melihat bahwasannya masing-masing punya genre, ya kan? Ada yang romantis, ada yang komedi, ada yang horor. Nah, gitu dia ya. Hanya saja kita tidak sedang bermain-main dengan itu gitu, tapi dari sisi misalnya contohnya dia menggunakan dunia-dunia kegelapan ini tuh kita melihat ada tujuan juga ya di sana. Bagaimana misalnya contohnya kita nonton film apa ya? Saya juga pernah nonton melihat film Devil. Bahwasanya memang manusia ini mudah sekali untuk terpengaruh. Mudah sekali untuk terpengaruh, jatuh ke dalam bujuk rayunya si H tadi itu gitu. Nah, dari film itu saya belajar bahwasanya ya aku juga harus koreksi diri gitu, supaya aku jangan masuk ke dalamnya gitu. Tetapi beda kalau misalnya kita bermain dengan hantu-hantu, nah gitu dia. Kayak misalnya contohnya ada juga permainan jalangkung ya, yang itu makanya kadang ya seperti kayak dibilang sama Cidiana tadi, kalau kita percaya dia datang, tapi ya gitu, anak-anak muda kan
lebih apa ya, lebih bebas ya, nggak istilahnya kita nggak tahu tempat gitu ya. Makanya sering dikatakan juga ada namanya kita juga harus sopan dalam satu daerah gitu. Bukan berarti misalnya kita hormat kepada setan, enggak gitu. Tetapi kita juga perlu memiliki kesopanan ya, kesopanan karena kita menyadari dia itu ada gitu. Dia itu ada, ingat ya, dia itu ada. Tetapi kamu harus pahami bahwa dia tidak berkuasa atas dirimu. Gitu. Nanti jadi lebar ya. Itu aja sih kalau menurut saya tentang si Halloween tadi ini, soalnya sudah dijelaskan tadi dari awal ya. Oke, Ci. Oke, makasih Ibu. Oke, terakhir tadi ada yang masuk setting dari Franseni. Langsung aja. Iya, Ci. Franseni yang mana ya? Hai. Hai. Hai, Ci. Yuk. Ya, mukanya tidak nampak. Saya Sorry. pengen melihat wajahmu. Oke, baik. Apa itu? Hai. Apa yang mau ditanya? Kan kalau misalnya orang ngelihat hantu itu mereka halusinasi mereka atau memang nyata gitu, Ci? Oke. Bu Yenti ada. Bu Yenti. Oke, Bu Elvi, silakan Bu Elvi. Apakah berhalusinasi atau memang nyata kalau kita melihat hantu? Ini yang ngalamin Franseni atau orang lain? Contohnya kayak orang lain gitu, Bu. Oke. Sebenarnya sih lebih bagus kalau kita bicara langsung ya. Kalau maaf, suara Ibu Elvi hilang. Kurang? Ya. Oke. Kurang terdengar? Oke. Ibu sebenarnya pengen tahu juga kan kita melihatnya itu kapan, terus habis itu berapa kali, berapa sering kita lihat, dan kemudian bentuknya seperti apa, dan kemudian apa yang kita rasakan. Nah itu penting juga ya, karena soalnya ada juga dia imajinasi dan ada juga yang benar-benar nyata dilihat gitu. Nah itu Franseni. Gimana? Franseni ada mau kasih? Gitu ya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Udah selesai ya? Coba kalau misalnya Franseni lebih apa lagi ya maksudnya kan, karena memang ini juga menyangkut daripada banyak sekali orang yang anak-anak muda ya takut, misalnya contohnya kayak anak ibu sendiri ya yang paling besar itu kalau udah jam 9 malam ke atas padahal lampu masih nyala, dia kalau mau ke kamar mandi tuh nggak berani, padahal kita tinggal di samping gereja loh gitu. Nah jadi Juyu itu sering sekali agak sedikit takut lah ya. Nah apa sih? Nah ini dia yang menurut Ibu ini masih imajinasi. Imajinasi apa? Nah seperti yang Ibu bahas tadi ya, tentang misalnya contohnya memang dia nggak ada nonton film horor ya yang Ibu tahu. Hanya saja kalian perhatikan konten YouTube ya. Itu udah banyak sekali loh yang gambar-gambarnya kayak hantu-hantu. Nah ditambah lagi nanti dari percakapan dari teman-teman di sana. Nah, karena dia ini kan lokasinya kami kan di kampung-kampung ya, maksudnya di tempat yang agak-agak sunyi senyap lah, banyak hutan-hutannya gitu. Jadi kalau misalnya main-main malam-malam kayak gitu sama teman-teman, maka mereka akan tahu, maka mereka akan memiliki konsep yang gelap itu tempat hantu. Nah, jadi anak-anak ini padahal kita nggak pernah ngajarin hantu itu ada atau bagaimana. Nah, dia masuk ke rumah, dia udah tahu bilang hantu. Bunda di situ ada hantu gitu. Ya, itu imajinasi. Ibu yakin itu imajinasi karena Ibu percaya dia nggak akan lihat itu gitu. Kenapa Ibu percaya? Karena memang kita selalu maksudnya gini mengajarkan bahwa kita ini tinggal di dalam rumah Tuhan, kita ini anak Tuhan dan hantu tidak akan datang kepada kita. Nah itu dia sampai sejauh itu sih. Baiklah. Oke, Bu. Bu mau nanya lagi, Bu. Kan ada tuh Bu orang-orang bicara kalau kadang-kadang tuh misalnya contoh jam 12 pas tengah malam atau jam 3 subuh itu kan biasanya katanya hantu-hantu keluar semua, Bu. Itu beneran atau gimana ya, Bu? Sama jam 6 pas sore, itu bener atau gimana ya? Kalau menyangkut itu ya, Fransina ya,
memang dalam banyak konsep ya, tapi cuman kita mau teliti lagi ya, itu juga nggak bisa pastikan. Hanya memang orang-orang akan menyadari bahwa orang-orang banyak sekali berpendapat bahwa di jam 6 sore itu atau yang dinamakan maghrib ya, itu merupakan keluarnya arwah-arwah. Nah gitu dia. Nah di jam 12 malam itulah titik tengah malam yang akan masuk ke pagi. Dan memang sama seperti kita bicara tentang Halloween ini tadi ya, bahwasanya kenapa di tanggal 31 Oktober, karena memang memasuki November. Nah itu dia peralihan dari musim panas ke musim dingin yang sangat mencekam, sehingga mereka menyadari bahwa ya itu kondisi dingin itu keluarnya hantu-hantu yang tidak ada lagi kehangatan di dalam dirinya karena nggak ada darah. Itu dia. Kalau gambarannya seperti itu sih. Siapa tadi namanya? Franseni. Itu. Oke Bu, makasih Bu. Iya. Yuk, makasih Franseni buat pertanyaannya. Makasih Ibu Elvi buat jawabannya. Mudah-mudahan membantu ya. Iya Bu. Tapi jangan takut ya kepada kamu semua teman-teman ya. Jangan lagi ada kepikir gini. Siapa yang tinggal di dalam terang, tidak akan ada kegelapan di dalam dirinya. Itu kata Tuhan, bukan kata Ibu. Jadi nggak usah ragu, kalau kamu menyebut dirimu adalah anak Tuhan, seketika itu dia akan keluar dari dalam dirimu. Oke? Oke. Oke. Ya. Oke. Sudah? Oke. Baik. Terima kasih teman-teman buat pada malam hari ini, satu topik yang semoga dapat memberi pengetahuan kepada kita, dapat memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa, menutup dalam doa. Nanti kita akan foto bersama. Link absensi, oke, akan dibagikan di kolom chat. Bagi teman-teman yang mau bersaksi, yang punya cerita pengalaman hidup tentang kuasa Tuhan, yang mau dibagikan bersama dengan teman-teman kita di sini, boleh ya WA ke saya, lapor. Jadi kita list nama-namanya siapa, nanti minggu depan kita akan kesaksian gitu. Jadi kita buka ruang kepada teman-teman semua, siapa-siapa aja. Nanti ada beberapa orang kita akan dengar bersama-sama. Jadi dari kesaksian-kesaksian teman-teman semuanya itu boleh menjadi berkat juga sama kita gitu. Jadi kita menceritakan tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita, dan masing-masing kita pasti punya pengalaman yang berbeda tentang itu. Jadi nanti teman-teman siapa yang punya boleh ya, nanti WA ke saya, nanti saya akan list nama-namanya, minggu depan kita akan kesaksian. Oke, sambil mengisi link Google Form, kita akan bersatu di dalam doa. Yuk, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bahwa kami tidaklah sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakannya bagi kami. Pengetahuan kami sangat terbatas, tetapi Tuhan, Engkau berikan penjelasan kepada semua anak-anak yang berada di dalam Zoom ini. Biarlah mereka mengetahui Tuhan, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, ketika kami boleh dipilih oleh Tuhan, kami adalah menjadi anak-anak terang. Kami tidak tinggal lagi Tuhan di dalam kegelapan, tetapi kami Tuhan dipelihara oleh cahaya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami membawa terang di tengah-tengah kehidupan kami, dan kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa di atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dapat beroleh hikmat yang benar untuk bergaul lebih baik lagi, untuk tahu Tuhan mana yang membedakan apa yang benar dan mana yang tidak benar. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, pada malam hari ini Bapa, Engkau juga berkati Tuhan waktu istirahat kami, dan biarlah kami semua Tuhan Yesus dapat mempersiapkan esok hari Tuhan untuk boleh kembali beribadah di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa buat teman-teman kami Tuhan yang tidak dapat bergabung pada saat hari ini. Engkau juga Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan. Engkau dapat menyatukan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus buat Bu Elvi, buat Bu Yeti, buat tim-tim Tuhan yang boleh melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan Yesus yang boleh berkenan, memberkati, bahkan Engkau Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap guru-guru sekolah yang selalu setia Tuhan mendampingi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, mereka menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang berkenan Tuhan, di depan anak-anak ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hidup kami, masa muda kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yuk, mari open kamera semuanya. Tunjukkan muka yang serem. Oh, enggak ya, muka yang senyum. Ya, kita akan foto bersama. Ada sebagian yang belum open kamera. Terima kasih, tadi ada 137 orang yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah ikut bergabung juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mulai dari slide pertama. Ayo, mana senyumnya? Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, next, slide ketiga. 3, 2, 1. Dan dalam slide ya. Slide keempat. 3, 2, 1. Slide kelima. Slide ke-6. 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat senyum-senyum yang masih bertahan sampai slide 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Minggu depan kita bergabung kembali di jam 7, di jam yang sama. Jangan lupa teman-teman yang punya kesaksian boleh kirimkan ke saya ya. Nanti minggu depan kita akan kesaksian. Oke. Link absensinya sudah dikumpul semua ya. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. God bless you. Shalom. Terima kasih ya. God bless you semuanya. Selamat malam. Bye semuanya.